Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Adi Saputra, NPM 18990008, Prodi Teknologi Bandung dari Universitas Padjadjaran Semarang, akan mempresentasikan presentasi jurnal internasional yang berjudul Application of Composite Role in Development of Food Products dengan tema pengaruh penggunaan sumber tepung dari gandum dan berbagai jenis tepung terhadap kualitas dan karakteristik dalam pembuatan roti dan cake. Kedelai adalah jenis kacang-kacangan yang kaya nutrisi, juga baik untuk produk makanan seperti kue dengan dibuat tepung terlebih dulu. Suplementasi tepung terigu dengan tidak lebih dari 30% tepung kacang kedelai dapat meningkatkan kualitas nutrisi protein dalam roti. Peningkatan kandungan protein roti bisa jadi karena kualitas gizi protein pada biji kedelai, kualitas pembuatan kue dari tepung gandum terkait dengan protein dan gluten gandum dan tepung, komposisi protein dan gluten juga berdampak besar pada seperti adonan seperti penyerapan dan pencampuran, stabilitas air, kemampuan retensi CO2 dan volume roti. Oleh karena itu, penambahan tepung kacang kedelai ke tepung terigu meningkatkan kualitas roti secara keseluruhan dan menghasilkan volume yang lebih tinggi. Protein kedelai juga dapat meningkatkan ketahanan dan karakteristik pemanggangan roti, juga dapat memperpanjang umur simpan. Tepung merupakan bahan utama produk pangan seperti roti, biskuit, dan pasta. Salah satu tepung yang dikembangkan adalah tepung komposit. Tepung komposit yang digunakan untuk membuat produk makanan masih mampu mempertahankan kemiripan karakteristik produk yang terbuat dari tepung terigu utuh. Tepung komposit sebagai campuran tepung terigu, padi, dan bahan tepung lainnya untuk menggantikan penggunaan tepung terigu seluruhnya dalam pembuatan kue dan roti. Tepung dari jagung, kedelai, ubi kayu, dan buncis termasuk yang paling sering untuk produksi roti tepung komposit. Roti juga dapat dibuat dengan inklusi tepung beras mol 35% dan tepung terigu 65% untuk menghasilkan roti dengan nilai gizi yang lebih baik dari roti gandum. Fungsi penambahan beras mol ke tepung gandum adalah meningkatkan produksi gas dalam adonan dan membentuk warna kerak yang lebih baik retensi kelembapan, remah, dan rasa yang meningkatkan pengembang. Tepung beras mol di roti secara signifikan dapat mengurangi indeks glikemik roti dan merupakan pilihan yang baik bagi penderita diabetes. Sedangkan campuran tepung beras dengan campuran padi jagung dan singkong menghasilkan roti bebas gluten dengan remah yang terstruktur dengan baik dan rasa yang enak. Tabel di atas membahas tentang kelebihan dan kelemahan berbagai tepung dalam produk roti, biskuit, dan kue. Yang pertama, gandum kacang kedelai. Kelebihan karakteristik kandungan protein, lemak, dan serat yang lebih tinggi. Kekurangan karakteristik skor rendah dalam atribut organoleptik. Yang kedua, gandum kacang Arab. Kelebihan karakteristik peningkatan penyerapan air pada adonan dan peningkatan volume, struktur internal, dan tekstur roti. Kekurangan karakteristik warna coklat dan keras pada roti. Yang ketiga, gandum lupin. Kelebihan karakteristik peningkatan deformasi, maksimum adonan, dan pemulihan elastis. Kekurangan karakteristik kemampuan aliran sangat rendah. Yang keempat, kacang tunggak. Kelebihan karakteristik peningkatan protein, serat, lemak, kadar abu, air, penyerapan waktu pengembangan adonan, dan stabilitas adonan. Kelemahan karakteristik kandungan gluten, sedimentasi, dan nilai per cycle, dan ketinggian puncak campuran menurun, volume roti berkurang. Yang kelima, gandum singkong. Kelebihan karakteristik
tidak ada. Kekurangan karakteristik rendah karbohidrat, protein, dan serat kasar. Yang keenam, cocoyam wheat. Kelebihan karakteristik kandungan karbohidrat, serat kasar, dan abu meningkat, berat roti bertambah. Kelemahan karakteristik kandungan kelembaban dan protein menurun. Volume roti dan roti tertentu volumenya menurun. Yang ketujuh, yam wheat. Kelebihan karakteristik volume roti yang tertahan dan karakteristik sensorik menurun. Indeks glikemik roti. Kelemahan karakteristik tidak. Gandum talas. Kelebihan karakteristik abu, karbohidrat total, dan kandungan serat meningkat, penyerapan air dan adonan melemah, dan adonan diperpanjang. Kelemahan karakteristik penurunan protein dasar dan ekstrak ether, waktu pencampuran berkurang, dan stabilitas adonan, energi adonan, dan ketahanan terhadap ekstensi. Yang kesembilan, api gandum. Kelebihan karakteristik tidak ada perbedaan yang signifikan pada warna gerak, lubang remah, stabilitas, kekenyalan, kekencangan, keteraturan, bentuk, dan tampilan roti dengan kontrol. Kekurangan karakteristik tidak ada. Yang ke-10, jagung gandum. Kelebihan karakteristik volume dan volume spesifik roti berkorelasi sangat positif rasa, tekstur, dan penerimaan keseluruhan. Kelemahan karakteristik mempengaruhi sifat pemanggangan dan pemuaian adonan, kekerasan, dan creaminess memburuk selama penyimpanan. Yang ke-11, soba gandum. Kelebihan karakteristik pengayaan nutrisi terutama pada protein dan sebagai elemen tahan pati. Kekurangan karakteristik tidak ada. Gandum sorghum. Kelebihan karakteristik peningkatan kekerasan rasa kenyal dan kekenyalan. Kekurangan karakteristik kekompakan, kesegaran, dan ketahanan menurun. Yang ke-13, labu gandum. Kelebihan karakteristik peningkatan kadar abu dan daya serap air. Kekurangan karakteristik berkurangnya perkembangan adonan. Yang ke-14, sukun gandum. Kelebihan karakteristik kandungan protein dan lemak yang dihasilkan roti meningkat. Kekurangan karakteristik memiliki rasa dan kekurangan sifat tekstur. Yang ke-15, gandum kulit nangka. Kelebihan karakteristik ada. Kekurangan karakteristik pengaruh signifikan terhadap volume roti dan atribut tekstur, peningkatan kekerasan dan kegelapan roti. Yang ke-16, pisang gandum. Kelebihan karakteristik kandungan fenolik tertinggi, kekurangan karakteristik meningkatkan kekompakan dan kekerasan roti. Tepung terigu biasa dan tepung ubi jalar menghasilkan hasil yang baik tanpa efek yang dapat merugikan karakteristik fisik dan sensorik kopi. Kopi sangat kuat berkorelasi dengan kapasitas penyerapan air dari tepung. Penyerapan kapasitas air tepung ubi jalar lebih tinggi dibanding tepung terigu. Tepung ubi jalar juga meningkatkan rasa dan tekstur kopi dan meningkatkan serat dan mineral makanan secara signifikanisi produk. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.